Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi hal yang perlu diisi setelah selesai update Erapor SMK versi 6.0.1 bagi admin. Jadi versi ini versi yang udah mentok ya Bapak Ibu, versi terakhir. Kemungkinan kedepannya mungkin ada lagi versi selanjutnya. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, di sini saya login sebagai admin ya, Bapak Ibu. Di sini versi sudah 6.0.1 ya. Kita login. Nah, di sini kita sudah melakukan sinkron ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya cara sinkronnya seperti apa, mari simak video sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini hal yang perlu kita lakukan adalah masuk ke bagian kita cek dulu ya menu-menu yang ada di login admin. Di sini ada menu sinkron ya, Dapodik, Eraport, kemudian pengaturan umum, ada akses pengguna, kemudian referensi. Di sini di sub referensi ada referensi GTK, di sub referensi GTK ada guru, tendik, instruktur, asesor ya. Nah, kemudian di sini ada rombel reguler, mapel pilihan, peserta didik aktif dan yang keluar ya. Kemudian di sini ada mata pelajaran. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran ya Bapak Ibu yang diajarkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, kemudian ada ekstrakurikuler ya. Di sini kita inputkan dulu di Dapodik ya, selanjutnya disinkron, maka di sini akan muncul nama pembina, prasarananya, kemudian nama ekstrakurikulernya ya. Kemudian dunia usaha dan industri. Di sini tempat magangnya ya Bapak Ibu, tempat praktek kerja lapangan. Kemudian profil pengguna. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan kalau ingin merubah foto ya. Di sini Bapak Ibu ingin mengasihkan foto, silahkan di sini pilih foto ya. Kemudian pusat unduhan. Nah, di sini berisi panduan penggunaan aplikasi Eraport, panduan dan pedoman kurikulum, dan tautan tentang kurikulum merdeka pada SMK ya. Sini data perubahan. Di sini ada update terbaru ya tentang perubahan apa saja yang dilakukan atau perubahan apa saja yang muncul pada setiap versi ya. Kemudian yang terakhir cek perubahannya. Nah, di sini kosong. Oke, langkah selanjutnya yang pertama kita masuk ke pengaturan ya. Di sini kita masuk ke pengaturan umum. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu pilih tanggal pembagian rapotnya dulu ya, ditentukan. Di sini saya tanggalnya sudah saya tentukan ya. Bapak Ibu silahkan klik kemudian pilih tanggalnya ya. Disesuaikan dengan bulan, tanggal, bulan dan tahun ya. Kemudian zona waktu ditentukan sesuai daerah Bapak Ibu ya. Di sini apabila Bapak Ibu berada di zona waktu WIB, WITA atau WIT ya, silahkan disesuaikan. Kemudian selanjutnya di sini rombel belajar 4 tahun. Nah, di sini kan kita hanya menggunakan 3 tahun ya. Jadi di sini saya tidak perlu mengisi. Apabila ada yang rombongan belajarnya itu 4 tahun ya, biasanya jurusan-jurusan tertentu ya biasanya ada 4 tahun ya. Di sini bisa ditambahkan misalnya jurusan apa ya.
Oke, karena di sini saya tidak ada, dikosongkan saja. Oke, kemudian di sini logo sekolah ya. Silahkan dimasukkan dengan cara klik choose file, kemudian pilih filenya ya, pilih file fotonya, kemudian open. Nah, selanjutnya baru kita simpan ya. Oke, itu tadi yang pertama. Kemudian klik bagian akses pengguna. Nah, silahkan Bapak Ibu, biasanya kalau pertama kali kita membuka ini akses penggunanya itu belum muncul ya. Nah, cara memunculkannya karena di sini saya sudah mengklik atur ulang pengguna jadi sudah muncul ya. Biasanya kalau sebelum pertama kali kita masuk itu biasanya masih kosong. Jadi cara untuk memunculkan untuk menjadi tampilan seperti ini ya muncul, kita pilih atur ulang pengguna ya. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, kemungkinan biasanya kalau kita masih menggunakan database versi sebelumnya ya, dari database dari versi sebelumnya, di sini passwordnya itu tidak berubah ya, tetap dari tahun ke tahun ya, akan tetap terkecuali jika dirubah oleh gurunya yang bersangkutan, guru bersangkutan ya. Biasanya di login guru itu bisa kita rubah passwordnya ya. Kalau tidak, di sini akan sama ya dari tahun ke tahun. Asalkan kita menggunakan database yang sama. Oke, kemudian di sini yang perlu paling utama ya, perlu diisi adalah rombongan belajar ya. Nah, silahkan yang pertama paling pertama diisi ya di sini. Hal yang salah satunya yang wajib diisi adalah data rombongan belajar. Nah, jadi di sini kita akan isi satu persatu ya Bapak Ibu, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Tergantung berapa rombel yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke, di sini seperti halnya di Dapodik ya, ada anggota rombelnya, nama siswa-siswa yang berada di rombel tersebut, kemudian pembelajarannya. Kita klik pembelajarannya. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mapping ya, nama istilahnya. Kita akan menyesuaikan. Misalnya di sini pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk guru mapel yang terdata di Dapodik adalah ini ya. Nah, di sini tidak berubah ya Bapak Ibu. Untuk guru mengajar yang sebenarnya adalah guru bersangkutan juga. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan saja ya kalau misalnya sesuai dengan yang ada di Dapodik. Nah, biasanya kan ada kasus misalnya gurunya itu di Dapodik itu terdata A, sedangkan guru yang sebenarnya mengajar itu adalah guru B. Nah, itu bisa diantisipasi dengan cara memilih guru yang sesuai yang mengajar ya. Pastikan guru tersebut harus masuk dulu ke aplikasi Dapodik. Kalau misalnya dia tidak masuk ke aplikasi Dapodik, itu sebenarnya bisa juga kita masukkan ya di e-rapot guru bersangkutan. Nah, jadi seperti itu, sehingga kalau misalnya sudah masuk di e-rapot, dia mempunyai akses sebagai guru, bisa login sebagai guru, mengisi mengisi nilai dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kelompoknya ya. Di sini ada beberapa kelompok muatan nasional ya. Biasanya itu ada PAI, PKN ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, dan matematika ya, biasanya yang ada di kelompok muatan nasional. Kemudian di yang B, muatan kewilayahan, itu biasanya terdiri dari seni budaya, PJOK ya. Nah, kalau di sini cuma 2 ya di sekolah saya. Kalau kemudian yang C1 dasar bidang keahlian itu ada ada biologi, fisika, kimia. Ya, fisika, kimia, dan simulasi dan komunikasi digital ya. Nah, kemudian untuk C2 ya di kelas 10 itu dasar program keahlian. Nah, menyangkut semua mapel
kejuruan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, silahkan Bapak Ibu isi semua ya yang ada di sini. Tentukan guru mengajar yang sebenarnya, kemudian tentukan kelompoknya, nomor urutnya ini sesuaikan yang ada di Dapodik ya, nomor urutnya. Nah, sesuai kelompok ya. Kalau sudah ya, nah di sini baru kita simpan. Bapak Ibu bisa misalnya menyimpan, misalnya kita mengisi dulu ya, menyesuaikan dulu guru yang mengajar, kemudian kita simpan, baru nanti yang kelompok. Tapi alangkah baiknya kita selesaikan semua mulai dari guru mengajar, kelompok, dan nomor urut baru kita simpan ya. Soalnya ada kasus misalnya kita hanya guru mengajarnya saja dulu disimpan, saat kita simpan hilang semua ya Bapak Ibu. Atau secara berurutan ya, misalnya guru mengajar, kemudian kelompok, nomor urut, simpan. Jadi seperti itu juga bisa ya. Yang jelas jangan sampai bekerja 2 kali ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengisian pembelajaran. Oke. Kemudian di sini berlaku sama ya dengan yang rombel yang lain sampai habis. Nah, silahkan semua diisi. Karena dengan kita mengisi pembelajaran itu nanti akan muncul pembelajarannya di guru masing-masing ya. Nah, jadi di situ nanti muncul pembelajarannya guru masing-masing sehingga guru tersebut bisa melakukan penilaian. Oke. Kemudian peserta didik ya. Nah, itu selanjutnya ya. Selanjutnya mata pelajaran di sini sudah ditentukan ya, sudah ada. Nah, di sini untuk anggota ekskul ini harus menginput lewat Dapodik ya Bapak Ibu, baru kita sinkron. Nah, selanjutnya nanti baru bisa dilakukan penilaian di wali kelas ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang perlu diisi ya untuk admin ya. Yang jelas yang paling penting adalah rombongan belajar ya. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi tugas yang perlu dilakukan untuk admin Eraport SMK ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.